Halo, assalamualaikum semua. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari soal yang kemarin, yaitu lanjutan ke part 2 dari 60 soal dan jawaban prediksi untuk tes tulis atau CAT PPS Pemilu 2024. Karena kemarin udah sampai nomor 20, kita akan melanjutkan dari nomor 21. Oke, untuk soal nomor 21 yaitu penyelesaian sengketa hasil pemilu dilaksanakan di A. Bawaslu, B. PT UN, C. DKPP, D. MK, E. A dan B benar. Nah, untuk jawabannya yaitu yang D, di MK. Kita lanjut ke soal nomor 22. Salah satu tugas KPU Kabupaten atau Kota menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah A. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. Yang B. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Yang D. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. Dan yang E. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk jawabannya yaitu yang A ya, menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Berikut yang bukan merupakan tujuan dari pemilu, luber, dan jurdil adalah yang A. Membentuk legitimasi, yang B. Antisipasi konflik, yang C. Kualitas hasil pemilihan, yang D. Pengakuan internasional, dan yang E. Efisiensi biaya penyelenggaraan. Nah, untuk jawabannya itu yang E. Efisiensi biaya penyelenggaraan. Oke, selanjutnya soal nomor 24. Dari seluruh anggota PPS, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar batas akhir tahapan. Tanggapan saya adalah untuk yang A, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. Untuk yang B, hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. Yang C, mengkonsumsi obat suplemen untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan semua tugas. Dan yang E, D, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Nah, untuk jawabannya yaitu yang D, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 25. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, Anda menyaksikan kecelakaan. Sebagai anggota PPS, yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya, B. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit. Untuk yang C, memberitahukan kepada keluarga korban. Dan untuk yang D, melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan. Nah, untuk jawabannya yaitu yang D ya, melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan. Next soal nomor 26. Tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain merupakan sikap kemandirian. A. Partai politik.
B. Calon anggota DPRD. C. Calon anggota DPD. Dan D. Sebagai penyelenggara pemilu. Jawabannya yaitu yang D, sebagai penyelenggara pemilu. Oke, soal nomor 27. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh A. KPU Provinsi, yang B. KPU Kabupaten atau Kota, yang C. KPU Provinsi dibantu Kabupaten atau Kota, yang D. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan yang E. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS. Nah, untuk jawabannya yaitu yang E. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS. Nah, nomor 28. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ... sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. A. 21 hari, B. 22 hari, C. 25 hari, D. 28 hari, E. 30 hari. Nah, untuk jawabannya yang D ya, 28 hari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Dalam pemilihan ketua PPS, perolehan suara palu tidak kurang dari cepot dan tidak lebih dari surip. Perolehan suara acan sama dengan palui dan tidak lebih dari surip. Siapakah yang terpilih sebagai ketua PPS? A. Palui, B. Cepot, C. Surip, D. Acan. Nah, untuk jawabannya yaitu yang C ya, surip. Oke, soal nomor 30. 6 calon anggota PPS duduk berurutan dengan menunggu giliran dalam tes wawancara oleh KPU Kabupaten atau Kota. Palui tidak bersebelahan dengan cepot atau surip. Acan duduk di dekat Eva. Palui duduk di dekat Jerry dan Jerry duduk di sebelah Acan. Cepot tidak ingin didahului Rahmat dan Rahmat bersebelahan dengan Palui. Surip duduk di urutan terakhir. Nah, pertanyaannya, siapa yang duduk di urutan kedua? A. Palui, B. Cepot, C. Surip, D. Rahmat. Nah, jawabannya itu yang D ya, Rahmat. Oke, soal nomor 31. Semua penyelenggara pemilu kreatif. Sebagian pemuda adalah penyelenggara pemilu. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian pemuda kreatif, B. Sebagian bukan pemuda tidak kreatif, C. Semua pemuda kreatif, D. Semua pemuda tidak kreatif. Nah, untuk jawabannya yaitu yang A. Sebagian pemuda kreatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Sebuah kantor memiliki 4 lantai. Ruangan yang ada di lantai 2 atau lebih memiliki pintu tahan angin. Kesimpulan yang tepat adalah semua pintu tahan angin A. Tidak ada di ruangan di lantai 1. Yang B. Ada di ruangan di semua lantai. Yang C. Hanya ada di ruangan di lantai 4. Yang D. Tidak ada di ruangan di lantai 4. Jawabannya yang A. Tidak ada di ruangan di lantai 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 33.
Pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu diantaranya memiliki tujuan A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Yang B. Menjalin distribusi kekuasaan politik yang memiliki legitimasi publik dan mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Yang C. Memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu dan memperkuat kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan yang D. Mewujudkan perimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang berbasis sebagai legitimasi publik. Dan jawabannya itu yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Sikap, tindakan seorang anggota PPS untuk memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses pemilu merupakan cerminan prinsip A. Kepentingan umum, B. Profesional, C. Aksesibilitas, D. Terbuka. Nah, jawabannya yang A. Kepentingan umum. Kita lanjut ke 35. Dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak A. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang B. Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu. Yang C. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Dan yang D. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Nah, untuk jawabannya yang C. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Kita lanjut ke soal nomor 36. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, salah satu prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu adalah adil. Dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak A. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak. Yang B. Memberikan respons secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik. Yang C. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya. Dan yang D. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain. Untuk jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Cara memperoleh kemenangan dalam pemilu yang dapat mengakibatkan konflik komunal yang serius antara lain adalah A. Permainan politik uang di daerah-daerah. B. Memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politik. C. Menyalahgunakan sentimen primordial seperti suku, agama, ras, dan lainnya sebagainya untuk menggalang kemenangan. D. Mencuri start kampanye. Nah, jawaban yang benar adalah yang C. Oke, next soal nomor 38.
Pekerjaan, jabatan, atau kedudukan yang tidak dilarang untuk menjadi anggota partai politik menurut peraturan perundang-undangan adalah A. Pegawai negeri sipil. B. Anggota TNI atau Polri. Yang C. Direksi BUMN. D. Ketua RT. Dan jawaban yang benar adalah yang C, Direksi BUMN. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 39. Pada hari pemungutan suara pemilu 2024 mendatang, pemilih akan mendapatkan surat suara untuk memilih A. Anggota DPR, anggota DPD, serta presiden dan wakil presiden. B. Anggota DPR, anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Yang C. Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden. Dan untuk yang D, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala dan wakil kepala daerah. Jawaban yang benar yang C, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden. Oke, kita lanjutkan ke soal 40. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. A. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan elektrik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB. Untuk yang B, pemungutan suara dilakukan dengan penerangan yang tidak cukup. Yang C, tidak ada saksi dari peserta pemilu. Dan yang D, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan perhitungan suara tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Nah, untuk jawaban yang benar itu yang C. Oke, terima kasih ya untuk 60 prediksi soal dan jawaban TPS part 2. Kita akhiri sampai sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di part terakhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.